Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Hema Daita MPSI Psikolog, izinkan kami kelompok 1 untuk memperkenalkan diri. Yang pertama di sini ada Sekar Putri Aftaryani, Tara Alhayu Koirunisa, Indah Puspita, Faira Herenisa, Pavian Haji Santoso. Baik, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang apa itu teori behaviorism. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu teori behaviorism. Nah, teori behaviorism itu adalah pendekatan dalam psikologi yang menjelaskan bahwa perilaku manusia itu bisa diamati, diukur, dan juga dibentuk melalui interaksi lingkungan, khususnya melalui mekanisme stimulus dan juga respon, serta bagaimana pengondisian dari lingkungan tersebut. Nah, sebelum itu, stimulus itu apa sih? Nah, stimulus itu berarti artinya respon. Bisa dikatakan respon, juga bisa dikatakan rangsangan. Misalnya nih, ada ibu-ibu yang potong bawang, pastikan matanya iritasi karena bawang tersebut yang menyebabkan ibu-ibu yang lagi potong itu matanya berair. Jadi responnya itu karena motong bawang ada zat-zat yang membuat mengiritasi mata, jadinya membuat ibu-ibunya mengeluarkan air mata. Dan sebenarnya teori behaviorism ini berkaitan banget sama tokoh-tokoh banyak. Saya ambil John B. Watson. Kalau sebelumnya kita udah berbicara tentang Freud, si Watson ini berbanding kebalik sama Sigmund Freud. Kalau Sigmund Freud kemarin percaya emosional, terus alam bawah sadar. Kalau si Watson itu percaya kalau perilaku dan kepribadian seseorang bisa kebentuk karena pengalaman di hidup mereka dan juga karena faktor lingkungan. Jadi perilaku, kepribadian, dan juga kebiasaan kita itu kebentuk karena faktor lingkungan. Nah, langsung aja kita lanjut ke ciri-ciri. Yang pertama, ciri-cirinya itu ada yang tadi, faktor lingkungan. Dan kalian ada di lingkungan yang positif, kemungkinan besar kalian akan menjadi positif juga. Tapi sebaliknya, kalau misalnya berada di lingkungan negatif, mungkin akan mengarah ke sana. Tapi jadi itu semua juga sebenarnya tergantung individu sih. Yang kedua, mempergunakan metode objektif. Itu mungkin lebih ke evaluasi diri aja. Yang ketiga, itu ada bersifat mekanis. Maksudnya gimana? Maksudnya itu kebiasaan yang udah otomatis dan kita nggak perlu mikirin lagi kalau misalkan kita melakukan hal tersebut. Sebagai contoh mungkin kalau pulang kampus itu kan pasti kita membuka sepatu, otomatis kita akan membawa sepatu itu ke rak sepatu. Keempat, mementingkan pembentukan reaksi yang tadi ya guys, stimulus. Pokoknya karena adanya stimulus ada respon, terus jadi mau belajar gitu. Yang kelima, menekankan pentingnya latihan, harus ada evaluasi diri. Jadi kalian jangan percaya kalau misalkan teman kalian yang pintar matematika dari kecil itu karena genetik. Emang sebenarnya ada yang genetik itu mempengaruhi, tapi sebagian besar itu dikarenakan faktor lingkungannya mereka. Mereka kan dibesarkan, misalkan yang pintar matematika itu dibesarkan oleh orang tua yang juga pintar dalam hal matematika. Nah, jadi dari orang tua tersebut atau lingkungan yang mengajarkan kita bagaimana caranya supaya kita ikut jadi pintar kayak mereka, pintar matematika. Terus yang keenam, pentingin belajar. Merasa kalian kurang dalam berbagai hal, misalkan dalam bidang olahraga, kalian harus merespon itu. Oh, temen gue udah jago nih basketnya, gue juga pengen ikut supaya pintar kayak dia. Itu evaluasi diri untuk diri kita sendiri supaya jadi bisa kayak dia. Gimana caranya? Ya belajar, latihan. Nah, kayak gitu aja ciri-cirinya guys. Selanjutnya bakal dilanjutin sama teman saya.
Nah, teori behaviorism itu ada kelebihannya loh teman-teman. Yang ke satu, teori behaviorism itu cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, lantaran suka mengulangi dan harus dibiasakan. Suka meniru dan senang dengan bentuk penghargaan langsung seperti pujian. Yang kedua, pembiasaan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Kelemahan dari teori behaviorism ini, yang pertama itu pembelajaran siswa berpusat pada guru, bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Yang kedua, murid mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar sebagai cara yang efektif. Yang ketiga, penggunaan hukuman sebagai salah satu cara mendisiplinkan siswa, baik secara hukum verbal maupun hukum fisik, itu justru dapat berakibat buruk loh. Dan ada juga prinsip teori behaviorism. Teori behaviorism memiliki 7 prinsip utama, yaitu yang pertama, stimulus dan respons. Yang kedua, reinformation atau penguatan. Yang ketiga, penguatan positif dan negatif. Keempat, penguatan primer dan sekunder. Yang kelima, kesegaran memberi penguatan. Keenam, pembentukan perilaku. Yang ketujuh, kepunahan. Untuk tokoh-tokohnya siapa aja sih Kak? Oke, di sini saya bakal jelasin untuk tokoh ahli yang berkarya mengenai teori behaviorism. Yang pertama ada Ivan Petrovich Pavlov, yang kedua ada Edward Thorndike, yang ketiga ada John B. Watson yang tadi udah dijelasin oleh Tara, yang keempat ada Clark Hull, yang kelima ada Edwin Guthrie, dan yang terakhir ada Bertrand Frederick Skinner. Sekian penyampaian materi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.